Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanyalah milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kebaikan. Jamaah rahimakumullah, Ramadan sebentar lagi akan berlalu. Yang tersisa bagi umat hari ini adalah bagaimana cara memelihara dan menyempurnakan ketakwaan. Ini adalah pertanyaan amat penting, karena memang hikmah dari saum Ramadan adalah mencapai derajat takwa. Tak ada keraguan lagi bahwa ketakwaan adalah status tertinggi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kekayaan, status sosial, warna kulit, suku, bangsa, dan lain-lain. Islam telah menghilangkan status dan prestis yang melekat pada manusia dan menggantikannya takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah yang paling bertakwa di antara kalian. Jamaah rahimakumullah, takwa adalah takut kepada Allah yang Maha Agung, mengamalkan Al-Quran, merasa puas dengan yang sedikit, dan mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari penggiringan, yaitu hari akhir. Sebagian ulama juga memberikan pengertian takwa dengan menaati semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Karena itu, hamba-hamba Allah yang bertakwa tidak pernah memilah dan memilih perintah maupun larangannya. Perkara yang fardu akan ia kerjakan sekuat tenaga, sekalipun membutuhkan pengorbanan besar. Sebaliknya, perkara yang haram akan ia tinggalkan, meskipun dipandang biasa di tengah masyarakat. Ia akan bergegas untuk mendapatkan ampunan dan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, namun sekarang banyak kaum muslimin yang terkena virus sekulerisme, yakni paham yang memisahkan agama dari kehidupan. Akibatnya, virus ini telah menyimpangkan makna takwa yang hakiki. Sekulerisme menempatkan takwa sekedar ketaatan dalam urusan ibadah dan akhlak semata. Di luar ibadah, mereka tinggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka campakkan aturan-aturan Allah, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan Islam sebagai risalah paripurna, mengatur semua aspek kehidupan. Bahkan ada sebagian muslim yang mengkriminalisasi ajaran agamanya sendiri dan orang-orang yang memperjuangkan. Mereka melabeli muslim yang berusaha istiqomah menjalankan agama dan menyerukan pelaksanaan agama sebagai kaum radikal. Mereka tak segan mempersekusi sesama muslim. Mereka pun menganggap syariah Islam dan khilafah sebagai ancaman bagi manusia, padahal kewajiban hukumnya oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walhasil, sekulerisme telah menggerus ketakwaan kaum muslimin. Sifat amanah dan menepati janji pun kian menghilang. Orang tidak merasa berdosa dan hilang rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika merusak kehidupan bernegara. Padahal dalam ajaran Islam, negara itu untuk menjaga dan melindungi masyarakat dan melindungi ketakwaan mereka. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW telah mengingatkan kaum muslim agar memelihara perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh Allah telah mewajibkan berbagai kewajiban. Karena itu, jangan kalian menyia-nyiakannya. Allah pun telah menetapkan berbagai larangan. Karena itu, jangan kalian melanggarnya. Langkah untuk memelihara dan menyempurnakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain: pertama, menjadikan akidah Islam bukan sekedar akidah ruhiyah, tetap juga
Akidah Syiah, yakni asas dalam kehidupan dunia. Dengan itu semua urusan dunia maupun akhirat selalu dilandasi oleh dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana para nabi dan rasul, juga orang-orang salih dalam menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh di belakang kalian adalah masa kesabaran. Bersabar pada masa itu seperti menggenggam bara api. Pahala bagi yang melakukannya seperti 50 orang yang mengerjakan amalnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, berdakwah mengajak umat untuk sama-sama meniti jalan ketakwaan dan menghilangkan kemungkaran. Ia takut bila berdiam diri justru akan mendatangkan bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, segera memohon ampunan kepada Allah dan kembali pada ketaatan manakala telah melakukan kemungkaran. Yang kelima, menumbuhkan kerinduan pada ridha Allah, surganya, dan begitu ia tak akan tergoda untuk menjadikan agama demi mendapatkan sekeping dunia yang ia pandang remeh. Seluruh hidupnya akan digunakan untuk meneguhkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga kita mampu memelihara ketakwaan kita di zaman jahiliyah modern saat ini dan terus berjuang meninggikan kalimatullah. Amin ya rabbal alamin.